Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wardiman dengan NIM D02213455. Uh, Pada kesempatan kali ini, izinkan saya memaparkan materi tentang mata kuliah Sistem Keamanan Komputer yang saya ambil di Universitas Bandar Lampung, dan saya akan konversikan ke mata kuliah Keamanan Jaringan di Universitas Sulawesi Barat. Baik, langsung saja mengenai materi-materi yang dipelajari di Universitas Bandar Lampung. Pada minggu pertama itu kita melakukan kontrak kuliah, dan masuk pada minggu kedua yaitu kita mempelajari materi mengenai DRP, Discover Recovery Plan. Dan untuk minggu ketiga kita mempelajari Internet Security. Sedangkan minggu keempat kita mempelajari membuat Systematic Literature Review SLR. Nah, minggu kelima kita masuk mengenai SLR, keamanan dalam sistem informasi. Pada minggu ke-6 yaitu kita pelajari keamanan web service, dan minggu ke-7 yaitu kita pelajari manajemen keamanan data. Sedangkan pada minggu ke-8 itu kita pelajari ancaman serangan cyber AI terhadap keamanan data. Minggu ke-9 kita itu melakukan UTS. Pada minggu ke-10 terdapat kegiatan webinar nasional dengan tema peluang dan tantangan mahasiswa IT di era society. Minggu ke-11 yaitu network security. Minggu ke-12 yaitu network security arsitektur. Sedangkan untuk minggu 13 itu kita mempelajari network security data. Sedangkan 14 yaitu minggu ke-14 yaitu kita mempelajari keamanan web service analysis. Nah, minggu ke-15 kita mempelajari standar manajemen keamanan data, sedangkan pada minggu terakhir yaitu minggu 16 berada di Universitas Bandar Lampung kita mempelajari kita melakukan ujian akhir semester. Nah, uh, langsung saja itu pada materi pertama itu Internet Security. Apa itu Internet Security? Itu Internet Security adalah langkah-langkah dan teknik yang digunakan untuk melindungi informasi pribadi, data, dan perangkat dari ancaman dunia maya. Nah, ancaman ini dapat berupa virus, malware, peretasan, pencurian identitas, dan banyak lagi. Nah, mengapa Internet Security itu penting? Yang pertama, yaitu perlindungan data pribadi, yaitu melindungi informasi pribadi seperti nama, alamat, nomor telepon, dan informasi keuangan. Dan untuk yang kedua itu keamanan transaksi online. Nah, uh, men- untuk menjaga keamanan saat melakukan transaksi, gunanya itu untuk menjaga keamanan saat melakukan transaksi perbankan atau belanja online. Yang ketiga itu perlindungan dari malware, mencegah perangkat terinfeksi oleh virus, worm, trojan, dan jenis malware lainnya. Keempat, mencegah pencurian identitas, yaitu menghindari penyalahgunaan informasi pribadi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Yang kelima itu keamanan jaringan, yaitu melindungi jaringan pribadi dan bisnis dari serangan cyber. Ancaman Selanjutnya, ancaman terhadap internet security, yaitu virus dan malware, yaitu program jahat yang dapat merusak atau mencuri data dari komputer. Kedua, phishing, yaitu usaha untuk mendapatkan informasi pribadi dengan menyamar sebagai entitas terpercaya. Peretasan atau hacking, yaitu akses tidak sah ke sistem komputer atau jaringan untuk mencuri atau merusak data. Ransomware, malware yang mengekstrasi data korban dan menuntut tebusan untuk mengembalikan akses. Spyware, yaitu software yang memata-matai aktivitas pengguna tanpa sepengetahuan mereka. Nah, bagaimana sih cara melindungi diri dari dunia maya? Nah, yang pertama, ini ada beberapa cara. Yang pertama, menggunakan antivirus dan anti malware, yaitu install software keamanan untuk mendeteksi dan menghapus ancaman. Kedua, memperbarui software secara berkala, selalu perbarui sistem operasi, browser, dan aplikasi untuk mengatasi celah keamanan. Ketiga, menggunakan password yang kuat.
Buat password yang kompleks dan unik untuk setiap akun. Mengaktifkan two-factor authentication (2FA), yaitu tambahan lapisan keamanan dengan kode verifikasi selain password. Yang kelima, berhati-hati dengan email dan link. Jangan klik link atau lampiran dari sumber yang tidak dikenal. Yang keenam, menggunakan jaringan WiFi yang aman. Hindari menggunakan WiFi yang publik untuk transaksi penting dan gunakan VPN untuk keamanan tambahan. Ketujuh, mengamankan jaringan rumah. Itu gunakan password yang kuat untuk router dan enkripsi WP3. Nah, ini ada beberapa tips itu pendidikan dan kesadaran. Selalu edukasi diri dan orang sekitar kita tentang ancaman cyber dan cara menghadapinya. Yang kedua, backup data secara berkala. Selalu buat cadangan data penting untuk menghindari kehilangan data. Tiga, mengawasi akun keuangan. Selalu periksa aktivitas rekening bank dan kartu kredit untuk mendeteksi aktivitas yang mencurigakan. Nah, internet security sangat penting untuk melindungi diri dari berbagai ancaman di dunia maya. Dengan mengikuti langkah-langkah keamanan yang tepat, kita bisa menjaga informasi pribadi, data, dan perangkat tetap aman. Nah, untuk materi kedua yaitu Disaster Recovery Plan atau DRP, yaitu adalah langsung saja, yaitu rencana tertulis yang menjelaskan bagaimana suatu organisasi akan merespon dan memulihkan operasinya setelah terjadinya gangguan signifikan atau bencana. Gangguan ini bisa berupa bencana alam, kebakaran, serangan cyber, kegagalan perangkat keras, atau insiden yang lainnya yang mengganggu operasi bisnis. Tujuan Disaster Recovery Plan yaitu meminimalisir dampak bencana, mengurangi kerugian finansial, operasional, dan reputasi akibat bencana. Dan yang kedua itu memastikan keberlanjutan bisnis, menjamin bahwa operasi kritis dapat dilanjutkan atau dipulihkan segera mungkin. Yang ketiga, melindungi data dan aset, menjaga integritas dan ketersediaan data serta aset penting kita. Keempat, meningkatkan kesiapan, yaitu mempersiapkan kita untuk merespon dengan cepat dan efektif terhadap berbagai jenis bencana yang akan datang. Ini komponen utama dalam Disaster Recovery Plan yaitu pertama, analisis dampak bisnis, yaitu Business Impact Analysis BAI, yaitu mengidentifikasi dan mengevaluasi dampak potensi dari gangguan terhadap operasi bisnis. Yang kedua, penilaian risiko, itu mengidentifikasi ancaman dan kerentangan yang mungkin mempengaruhi operasi bisnis. Ini strategi pemulihan, mengembangkan strategi untuk memulihkan sistem dan data penting dalam waktu yang ditentukan. Yang keempat, peran dan tanggung jawab, yaitu menetapkan tim pemilihan bencana dan menguraikan tugas serta tanggung jawab mereka. Yang kelima, rencana komunikasi, yaitu mengembangkan protokol komunikasi untuk koordinasi dengan karyawan, pelanggan, vendor, dan pihak terkait lainnya selama bencana. Prosedur pemulihan itu menyusun langkah-langkah detail untuk memulihkan sistem, data, dan operasi bisnis. Ketujuh, penguji dan pemeliharaan, itu menguji rencana secara berskala untuk memastikan keefektifan dan memperbarui sesuai kebutuhan. Langkah-langkah membuat, ini yang kita pelajari, itu langkah-langkah membuat Disaster Recovery Plan. Yang pertama, menyusun tim pemulihan bencana, membentuk tim terdiri dari anggota kunci dari berbagai departemen. Ini melakukan analisis dampak bisnis BAI, yaitu menilai dampak potensi dari gangguan terhadap operasi bisnis. 3. Melakukan penilaian risiko, mengidentifikasi ancaman dan kerentangan serta menilai risiko yang terkait.
Yang keempat, mengembangkan strategi pemulihan, menentukan strategi terbaik untuk memulihkan sistem dan data. Kelima, menyusun rencana komunikasi, menetapkan protokol komunikasi internal dan eksternal selama bencana, setelah menetapkan protokol komunikasi internal dan eksternal selama bencana. Yang keenam, mengembangkan prosedur pemulihan, yaitu menyusun langkah-langkah detail untuk memulihkan operasi bisnis. Yang ketujuh, menguji cobakan rencana, menguji rencana secara berskala untuk memastikan kesiapan dan keefektifan. Kedelapan, memelihara dan memperbarui rencana, yaitu memperbarui rencana secara berskala sesuai dengan perubahan dalam bisnis atau teknologi. Nah, apa sih manfaat dari disaster recovery plan? Yang pertama, mengurangi downtime, mempercepat waktu pemulihan dan mengurangi periode tidak beroperasinya bisnis. Kedua, meningkatkan kepercayaan pelanggan, menunjukkan komitmen terhadap kontinuitas layanan dan kepuasan pelanggan. Yang ketiga, melindungi reputasi, uh, menghindari dampak negatif terhadap reputasi bisnis akibat ketidakmampuan merespon bencana. Keempat, mengamankan data penting, menjaga integritas dan ketersediaan data penting organisasi. Itu kelima, mematuhi regulasi, memastikan kepatuhan terhadap persyaratan regulasi industri terkait. Kesimpulan, Disaster Recovery Plan atau DRP sangat penting untuk memastikan bahwa organisasi dapat bertahan dan pulih dari bencana dengan dampak minimal. Dengan rencana yang terstruktur dan teruji, organisasi dapat menjaga kelangsungan operasi, melindungi data dan aset penting, serta meminimalkan kerugian finansial dan reputasi. Uh, yang selanjutnya yaitu materi selanjutnya pada sistem keamanan komputer yang kami pelajari juga itu membuat sistematik literatur review SLR, yaitu Systematic Literature Review (SLR) adalah metode penelitian yang sistematis dan transparan untuk mengidentifikasi, menilai, dan mensintesis semua bukti penelitian yang relevan dengan pertanyaan penelitian tertentu. SLR bertujuan untuk memberikan gambaran komprehensif tentang topik penelitian dengan menggunakan pendekatan dan terstruktur dan terdokumentasi. Nah, tujuan Systematic Literature Review yaitu mengidentifikasi celah penelitian, yaitu menemukan area yang kurang diteliti dan dalam topik tertentu. Yang kedua, menyediakan bukti yang terpercaya, itu menyajikan bukti yang dihasilkan dari analisis menyeluruh dan sistem. Yang ketiga, mendukung keputusan, yaitu memberikan dasar yang kuat untuk mengambil keputusan berbasis bukti dan kebijakan atau praktik. Yang keempat, menghindari bias. Nah, mengurangi bias dalam pemilihan dan penilaian studi. Nah, ini ada beberapa langkah-langkah untuk membuat sistem literatur review. Pertama, merumuskan pertanyaan penelitian, yaitu tentukan pertanyaan penelitian yang spesifik, terfokus, dan dapat dijawab. Dua, gunakan kerangka kerja seperti PICO, yaitu Population, Intervention, Comparison, Outcome, untuk membantu merumuskan pertanyaan. Yang kedua, menyusun protokol SLR, yaitu buat protokol yang mendetail tentang bagaimana SLR akan dilakukan, termasuk kriteria inklusi dan eksklusi, sumber data, dan metode analisis. Protokol harus didaftarkan di platform seperti Prospero untuk transparansi. Ketiga, melakukan pencarian literatur, identifikasi database yang relevan, misalnya PubMed, Scopus, Web of Science. Itu gunakan kata kunci dan istilah pencarian yang tepat untuk
menemukan studi yang relevan. T. Rekam semua strategi pencarian dan hasilnya. Menyaring dan memilih studi. Yang keempat ini menyaring dan memilih studi. Terapkan kriteria inklusi dan eksklusi yang menyaring studi yang ditemukan. Lakukan penyaringan secara bertahap. Pertama berdasarkan judul dan abstrak, kemudian teks lengkap. Gunakan alat manajemen referensi untuk mengelola dan mengorganisir studi yang dipilih. Yang kelima, menilai kualitas studi. Itu gunakan alat penilaian kritis untuk mengevaluasi kualitas metodologi dan validasi studi yang dipilih. Itu contoh alat CAPS, Critical Appraisal Skill Program. Ini Current Risk of Bias Tool. Karena mengekstraksi data, ekstrak data penting dari setiap studi yang dipilih, termasuk informasi tentang metodologi, sampel, hasil, dan kesimpulan. Gunakan formulir standar untuk memastikan konsistensi. Yang ketujuh, mensintesis temuan. Sintesis naratif menggambarkan temuan secara deskriptif dan mengidentifikasi pola menggambarkan temuan secara deskriptif dan mengidentifikasi pola atau tema. Ini sintesis kuantitatif, yaitu meta-analisis, menggabungkan hasil statistik dari beberapa studi untuk menghasilkan estimasi efek gabungan. 8. Menyajikan dan melaporkan hasil. Tulis laporan khas ASLR dan mengikuti pedoman pelaporan yang standar seperti RISMA. Provide reporting item of systematic review and meta-analysis. Sertakan diagram RISMA yang menunjukkan proses penyaringan dan pemilihan studi. Ini diskusi temuan terbatas dan implikasi penelitian. Nah, manfaat systematic literature review. Komprehensi dan transparan. Yaitu yang pertama komprehensif dan transparan. Itu menyediakan gambaran menyeluruh dan dapat diulang oleh penelitian lain. Itu mengurangi bias yaitu menggunakan metode yang sistematis untuk meminimalkan bias dalam pemilihan dan analisis studi. Itu ketiga, mendukung pengambilan keputusan, memberikan dasar bukti yang kuat untuk kebijakan, praktik, dan penelitian lebih lanjut. Keempat, mengidentifikasi celah penelitian, menunjukkan area yang memerlukan penelitian lebih lanjut. Nah, systematic level SLR ini yaitu adalah metode seperti yang dijelaskan tadi, yaitu adalah metode penting untuk mengumpulkan dan menganalisis bukti penelitian secara sistematis dengan mengikuti langkah-langkah yang terstruktur. Peneliti dapat memastikan bahwa temuan mereka akurat, komprehensif, dan bebas dari bias. Nah, masuk materi pada minggu ketiga, yaitu Systematic Literature Review SLR tentang keamanan dalam sistem informasi. Ini ada sistem literature review, itu adalah metode penelitian yang terstruktur dan transparan untuk mendeteksi, menilai, dan mensistematis bukti penelitian yang relevan dengan pernyataan penelitian tertentu. Dalam konteks ini, SLR digunakan untuk memahami berbagai aspek keamanan dalam sistem informasi. Tujuan SLR dalam keamanan sistem informasi yaitu mengidentifikasi ancaman dan kerentanan, yaitu menemukan berbagai ancaman dan kerentanan dalam sistem informasi. Yang kedua, menilai strategi keamanan, yaitu mengevaluasi aktivitas berbagai strategi dan teknik keamanan yang digunakan. Ketiga, mengidentifikasi tren dan perkembangan, menemukan tren terbaru dan perkembangan dalam keamanan sistem informasi. Keempat, menyediakan dasar penelitian lebih lanjut, yaitu untuk memberikan dasar penelitian lebih lanjut dan mengembangkan kebijakan. Nah, langkah-langkah melakukan SLR dalam keamanan sistem informasi. Pertama, memutuskan pertanyaan penelitian.
Itu tentukan pertanyaan penelitian spesifik dan relevan dengan keamanan sistem informasi. Contohnya itu apa saja teknik yang paling efektif untuk mengamankan data dalam sistem informasi. Menyusun protokol SLR, yaitu buat protokol yang mendetail tentang bagaimana SLR akan dilakukan, termasuk kriteria inklusi dan eksklusi, sumber data, dan metode analisis. Protokol harus didaftarkan di platform seperti Prespero untuk transparansi. Yang ketiga, melakukan pencarian literatur, identifikasi database yang relevan. Misalnya IEE Explore, HM Digital Library, Google Scholar. Gunakan kata kunci yang istilah pencarian tepat seperti information system security, cyber security, data protection, dan lain-lain. Rekam semua strategi pencarian dan hasilnya. Itu menyaring dan memilih studi. Ini terapkan kriteria inklusi dan eksklusi untuk menyaring studi yang ditemukan. Lakukan penyaringan secara bertahap. Itu pertama berdasarkan judul dan abstrak, kemudian teks lengkap. Itu gunakan alat manajemen referensi untuk mengelola dan mengorganisasi studi yang dipilih. Kelima, menilai kualitas studi. Gunakan alat penilaian kritis untuk mengevaluasi kualitas, metodologi, dan validitas studi yang dipilih. Contoh alat CAPS, Critical Appraisal Skill Program. Yang risk of bias tool. Yang keenam, mengekstraksi data. Ekstrak data penting dari setiap studi yang dipilih, termasuk informasi tentang metodologi, sampel, hasil, dan kesimpulan. Gunakan formulir standar untuk memastikan konsistensi. Ketujuh, mensintesis temuan. Sintesis naratif menggambarkan tema secara deskriptif dan mengidentifikasi pola atau tema. Sintesis kuantitatif, meta analisis, itu menggabungkan hasil statistik dari beberapa studi untuk menghasilkan estimasi efek gabungan. Ini menjanjikan dan melaporkan hasil. Tulis laporan SLR dengan mengikuti pedoman pelaporan yang standar seperti PRISMA, Preferred Reporting Item for Systematic Review and Meta-Analysis. Pertama, sertakan diagram alir PRISMA yang menunjukkan proses penyaringan dan pemilihan studi. Diskusikan temuan, keterbatasan, dan implikasi penelitian. Hasil dan temuan dari SLR dalam keamanan sistem informasi, yaitu identifikasi ancaman utama, mengidentifikasi ancaman seperti cyber, malware, ransomware, phishing, and insiders. Yang kedua, teknik keamanan efektif, mengevaluasi teknik seperti enkripsi data, firewall, instruction detection system, dan multi-factor authentication MFA. Best practice menemukan praktik terbaik dalam mengelola keamanan sistem informasi, termasuk kebijakan keamanan, pelatihan karyawan, dan manajemen risiko. Tren teknologi yaitu menemukan perkembangan terbaru dalam teknologi keamanan seperti kecerdasan buatan AI untuk mendeteksi ancaman, blockchain untuk keamanan data, dan menggunakan cloud security. Nah, sistem literatur SLR itu dalam keamanan sistem informasi memberikan perlindungan komprehensif dan sistematis mengenai ancaman, teknik, praktik terbaik yang digunakan untuk melindungi sistem informasi. Dengan mengikuti langkah-langkah SLR, peneliti dapat menyusun bukti yang kuat dan bebas dari bias untuk mendukung keputusan berbasis bukti dan pengembangan kebijakan dalam keamanan sistem informasi. Nah, materi selanjutnya yaitu keamanan web service, melindungi ancaman aplikasi dari ancaman cyber.
Web service yaitu langsung saja adalah layanan yang disediakan oleh server dan dapat diakses melalui internet menggunakan protokol standar HTTP atau HTTPS. Web service memungkinkan aplikasi berbeda untuk berkomunikasi dan bertukar data. Nah, pentingnya web service selanjutnya itu pentingnya keamanan web service. Pertama, melindungi data sensitif, mencegah akses tidak sah dan kebocoran data pribadi dan bisnis. Dua, menjaga integritas data, itu memastikan bahwa data tidak dapat diubah atau dirusak selama transmisi. Ketiga, memastikan ketersediaan layanan, mencegah serangan yang dapat menyebabkan layanan tidak tersedia. Itu 4, mencegah serangan cyber, melindungi dari berbagai ancaman seperti serangan DDoS, SQL injection, dan XSS. Nah, ancaman terhadap keamanan web service yang pertama serangan SQL injection, yaitu memasukkan kode SQL berbahaya melalui input aplikasi untuk mengakses atau serangan SQL injection itu memasukkan kode SQL berbahaya melalui input aplikasi untuk mengakses atau merusak database. Cross-site scripting XSS yaitu menyuntikkan skrip berbahaya ke halaman web yang dilihat oleh pengguna lain. Distributed Denial of Service DDoS itu membanjiri server dengan lalu lintas berlebihan untuk membuat layanan tidak tersedia. Man in the Middle (MTM) menyadap komunikasi antara dua pihak untuk mencuri atau mengubah data yang dikirim. Kelima, serangan cross-site request or GRF itu memaksa menggunakan yang diautentikasikan untuk permintaan yang tidak diinginkan ke server. Teknik keamanan web service. Kita masuk pada teknik keamanan. Pertama, autentikasi dan otorisasi. Autentikasi itu verifikasi identitas penggunaan menggunakan metode seperti username, password, token, atau sertifikasi digital. Otorisasi ini menentukan izin penggunaan untuk mengakses sumber daya tertentu setelah mereka diautentikasi. Enskripsi itu transfer layer security TLS, mengamankan data yang dikirim antara klien dan server dengan enskripsi data end-to-end, itu mengekskripsikan data dari mengirim dan ke penerima tanpa bisa dibaca oleh pihak ketiga. Validasi input yaitu validasi dan sanitasi validasi input yaitu selalu validasi dan sanitasi input penggunaan untuk mencegah serangan injeksi seperti SQL injection dan XSS. Gunakan whitelisting daripada blacklisting untuk validasi input. Penggunaan API Gateway. API Gateway itu mengelola untuk mengamankan akses ke berbagai layanan backend, memberikan lapisan keamanan tambahan dengan fitur seperti rate limiting dan API Key Management. Keamanan komunikasi antara layanan, gunakan protokol aman seperti HTTPS untuk semua komunikasi antara layanan. Terapkan mutual TLS. MTLS itu mengautentikasi dua arah atau antara klien dan server. Pengelolaan token, menggunakan token aman seperti OAuth untuk manajemen sesi dan autentikasi. Pastikan token memiliki masa berlaku yang singkat dan digunakan mekanisme reverse token audit dan monitoring log semua aktivitas permintaan web service untuk mendeteksi dan merespon aktivitas mencurigakan. Gunakan alat monitoring dan Altern untuk memantau kinerja dan keamanan web service secara real time. Nah, praktik terbaik keamanan web service itu pembaruan dan patch reguler, selalu perbarui perangkat lunak dan aplikasi untuk memperbaiki celah keamanan terbaru. Principle of Last Privilege Vault itu memberikan izin minimal yang diperlukan kepada penggunaan dan aplikasi. Secure Coding Practice
Itu terapkan praktik program aman untuk menghindari kerentangan keamanan. Penetrasi testing yaitu melakukan uji pretensi secara berskala untuk mengidentifikasi dan memperbaiki kerentangan. Back-end recovery itu implementasi strategi backup recovery untuk melindungi data dari kehilangan atau kerusakan. Nah, kesimpulan itu keamanan web service sangat penting untuk melindungi data dari berbagai aplikasi seperti ancaman cyber dengan menerapkan teknik praktik terbaik keamanan. Organisasi dapat memastikan bahwa layanan web mereka aman, andal, dan terlindungi dari ancaman yang terus berkembang. Oke, selanjutnya yaitu manajemen keamanan data. Nah, manajemen keamanan data materi ini yaitu manajemen keamanan data. Manajemen keamanan data adalah serangkaian praktik, proses, dan teknologi yang dirancang untuk melindungi data dari akses yang tidak sah, kerusakan, atau pencurian. Nah, ini mencakup semua langkah yang diambil untuk menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data sepanjang siklus hidupnya. Nah, tujuan manajemen keamanan data yaitu pertama, melindungi kerahasiaan data. Nah, dari melindungi data ini maksudnya yaitu mencegah akses yang tidak sah ke informasi sensitif. Yang kedua, menjaga integritas data, yaitu memastikan data tetap akurat dan tidak diubah tanpa izin. Ketiga, menjamin ketersediaan data, yaitu memastikan data tersebut bagi pengguna yang berwenang ketika diperlukan. Yang keempat, mematuhi regulasi, memastikan kepatuhan terhadap undang-undang dan peraturan terkait perlindungan data. Nah, komponen utama manajemen keamanan data. Nah, kebijakan keamanan data. Pertama, itu definisi itu dokumen yang mendefinisikan aturan, prosedur, dan tanggung jawab terkait dengan keamanan dalam organisasi. Tujuan itu memberikan panduan bagi karyawan tentang bagaimana data harus dapat ditangani dan dilindungi. Nah, klasifikasi data. Nah, ini itu proses mengkategorikan data berdasarkan tingkat sensitivitas dan nilai bisnis. Tujuan itu memungkinkan penerapan kontrol keamanan yang sesuai berdasarkan klasifikasi data, misalnya data publik, internal, rahasia. Kontrol akses, autentikasi itu verifikasi identitas pengguna sebelum memberikan akses ke data. Itu otorisasi, menentukan hak akses untuk pengguna berdasarkan peran dan tanggung jawab mereka. Audit log. Nah, audit log ini yaitu merekam aktivitas pengguna untuk mendeteksi dan merespon aktivitas yang mencurigakan. Enskripsi itu definisi proses mengubah data menjadi format yang tidak dapat dibaca tanpa kunci deskripsi. Tujuannya untuk melindungi data selama penyimpanan dan transmisi dari akses yang tidak sah. Backup dan recovery yaitu proses pembuatan salinan data yang dapat digunakan untuk memulihkan data asli jika terjadi kehilangan atau kerusakan. Nah, tujuan itu memastikan data dapat dipulihkan dengan cepat, akurat setelah insiden keamanan dan bencana. Keamanan jaringan itu mengontrol lalu lintas jaringan masuk dan keluar berdasarkan aturan keamanan yang ditentukan. Intrusion Detection Prevention System atau IDS atau IPS itu mendeteksi dan mencegah aktivitas mencurigakan di jaringan. VPN Virtual Private Network mengamankan komunikasi jarak jauh dengan enskripsi. Pendidikan dan pelatihan karyawan itu definisi program yang dapat meningkatkan kesadaran dan pengetahuan pendidikan dan pelatihan karyawan itu program untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan karyawan tentang praktik keamanan data. Tujuannya itu untuk mengurangi risiko kesalahan manusia dan meningkatkan respon terhadap insiden keamanan.
Nah, langkah-langkah menerapkan manajemen keamanan data. Menilai resiko, identifikasi aset data dan ancaman yang memungkinkan. Kedua, evaluasi dampak potensi dari berbagai ancaman terhadap data. Mengembangkan kebijakan dan keamanan data. Ini buat kebijakan yang jelas tentang pengelolaan, penyimpanan, dan perlindungan data. Kedua itu, pastikan kebijakan disosialisasikan dipatuhi oleh semua anggota organisasi. Yang ketiga, mengimplementasikan kontrol keamanan, yaitu terapkan kontrol teknis seperti inskripsi, firewall, dan kontrol akses. Terapkan kontrol administratif seperti kebijakan penggunaan data dan pelatihan karyawan. Dapat melakukan audit dan pemantauan secara rutin, audit sistem keamanan untuk memastikan kepatuhan dan efektivitas. Gunakan alat pemantauan untuk mendeteksi aktivitas yang mencurigakan secara real time. Ini menyiapkan rencana respon insiden. Kembangkan rencana untuk merespon insiden keamanan dengan cepat dan efektif. Sertakan langkah-langkah untuk mengidentifikasi, mengatasi, dan melaporkan insiden. 6. Memperbarui dan menguji sistem keamanan. Perbarui sistem keamanan secara berskala untuk menghadapi ancaman terbaru. Melakukan pengujian berkala untuk memastikan sistem keamanan berfungsi dengan baik. Selanjutnya yaitu manfaat manajemen keamanan data. Ini perlindungan data sensitif. Perlindungan data penting dari ancaman internal. Nah, maksudnya perlindungan data sensitif yaitu melindungi data penting dari ancaman internal dan eksternal. Kepatuhan regulasi yaitu memastikan organisasi mematuhi undang-undang dan peraturan perlindungan data. 3. Mengurangi resiko keamanan. Mengurangi resiko kehilangan data, pencurian, dan kerusakan. Meningkatkan kepercayaan pelanggan, itu menunjukkan komitmen terhadap keamanan data. Kelangsungan bisnis. Kesimpulan, manajemen keamanan data adalah aspek kritis dan menjaga integritas, kerahasiaan, dan ketersediaan dalam organisasi dengan menerapkan kebijakan, kontrol teknis, dan pelatihan yang tepat. Organisasi dapat melindungi data mereka dari berbagai ancaman dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang baik. Nah, selanjutnya materi selanjutnya yaitu langsung saja ancaman serangan cyber AI terhadap keamanan data. Nah, maksudnya di mana kita mampu mengatasi ancaman cyber AI terhadap keamanan data, yaitu serangan cyber yang memanfaatkan kecerdasan buatan atau AI adalah jenis serangan yang menggunakan teknologi AI dan machine learning untuk merencanakan, melancarkan, dan mengoptimalkan serangan terhadap sistem informasi dan data. Teknologi AI memungkinkan penyerang untuk melakukan serangan yang lebih canggih, otomatis, dan sulit dideteksi. Nah, apa-apa saja jenis ancaman serangan cyber AI? Pertama, phishing yang ditingkatkan dengan AI. Phishing itu adalah upaya untuk mendapatkan informasi sensitif seperti nama pengguna, kata sandi, dan detail kartu kredit kita dengan menyamar sebagai entitas terpercaya dan komunikasi elektronik. Selanjutnya itu cara kerja AI. Nah, AI digunakan untuk membuat email phishing yang lebih meyakinkan dan dipersonalisasi berdasarkan analisis dan korban dari media sosial dan sumber lainnya. Kedua, serangan malware yang disegerakan oleh AI. Itu malware adalah perangkat lunak berbahaya yang dirancang untuk merusak, mengganggu, dan mendapatkan akses tidak sah ke sistem komputer. Cara kerja ini dapat digunakan untuk membuat malware yang dapat menghindari deteksi, menyesuaikan diri dengan lingkungan target, dan menyebar lebih efektif. Serangan Distributed Denial of Service (DDoS) yang ditingkatkan dengan AI.
DDoS adalah serangan yang mencoba membuat layanan atau jaringan tidak tersedia dengan membanjiri sistem target dengan lalu lintas internet. Nah, cara kerja AI itu digunakan untuk mengoptimalkan pola serangan dan menyesuaikan serangan secara real time untuk melewati pertahanan jaringan. Serangan password guessing dan brute force dengan AI yaitu password guessing dan brute force adalah metode untuk mendapatkan kata sandi dengan mencoba berbagai kombinasi hingga menemukan yang benar. Nah, cara kerja AI ini ada yang digunakan untuk menganalisis pola dan perilaku pengguna untuk memperkirakan kata sandi dengan lebih akurat dan efisien. Deepfake dan social engineering, yaitu uh, yang kelima ya. Dan ini yang kelima adalah deepfake dan social engineering. Pengertian itu deepfake adalah teknik untuk memanipulasi konten audiovisual menggunakan AI sehingga terlihat dengan terdengar nyata. Cara kerja yaitu dapat menggunakan untuk membuat video atau audio palsu, meyakinkan dan dapat digunakan dengan serangan rekayasa social engineering untuk menipu individu atau organisasi. Dampak serangan cyber AI terhadap keamanan data yaitu mencuri data sensitif, serangan dapat mencuri informasi pribadi kita, finansial, dan bisnis ini sensitif. Kerusakan reputasi, serangan yang berhasil kerugian finansial ya, biaya untuk memulihkan dari serangan dan kerugian bisnis akibat downtime dapat sangat tinggi. Kompromi integritas data, serangan yang dapat mengubah dan merusak data mengakibatkan keputusan bisnis yang salah. Kehilangan data, yaitu serangan yang merusak dapat mengakibatkan kehilangan data penting yang tidak dapat dipulihkan. Nah, selanjutnya yaitu langkah-langkah untuk menghadapi cyber, ancaman serangan cyber AI. Nah, kedua itu pertama peningkatan kesadaran atau pelatihan. Edukasi itu edukasi ke masyarakat tentang ancaman AI dan teknik phishing terbaru. Simulasi serangan, lakukan simulasi dengan serangan untuk meningkatkan kewaspadaan dan respons. Implementasi teknologi keamanan yang canggih, deteksi anomali dengan AI. Gunakan solusi keamanan berbasis AI untuk mendeteksi aktivitas yang mencurigakan. Pemantauan real time, implementasi pengetahuan keamanan real time untuk mendeteksi dan merespons serangan cepat. Penguatan sistem autentikasi, multifaktor authentication MFA. Terapkan MFA untuk menambah lapisan keamanan. Penggunaan password manager, itu gunakan pengolahan kata sandi untuk membuat dan menyimpan kata sandi yang kuat dan unik. Enkripsi data, enkripsi end-to-end, pastikan data enkripsi selama transmisi dan penyimpanan. Regular encryption updates, selalu perbarui algoritma enkripsi untuk menghadapi ancaman baru. Pembaruan dan patch reguler, update update perangkat lunak, selalu perbarui perangkat lunak dan sistem informasi untuk memperbarui cara keamanan. Patch itu kelola dan terapkan patch keamanan dengan segera. Rencana respon insiden, kembangkan rencana respon itu rencana untuk merespon insiden keamanan cyber. Latihan berkala, lakukan latihan respon insiden secara berkala untuk memastikan kesiapan. Nah, sebelumnya ini ancaman serangan cyber yang memanfaatkan AI semakin canggih dan menantang, mengharuskan kita untuk meningkatkan langkah keamanan data mereka dengan memahami berbagai jenis ancaman AI dan menerapkan strategi pertahanan yang komprehensif. Organisasi dapat lebih melindungi data mereka dan memastikan kelangsungan bisnis di era digital yang semakin kompleks ini. Nah, selanjutnya yaitu ke materi keamanan jaringan, yaitu network security. Nah, apa itu keamanan jaringan?
Keamanan jaringan adalah serangkaian kebijakan, praktik, dan teknologi yang digunakan untuk melindungi jaringan komputer dari akses yang tidak sah, penyalahgunaan, kerusakan, atau pencurian. Tujuan utama dari keamanan jaringan adalah memastikan kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data dan layanan. Nah, tujuan keamanan jaringan yang pertama, melindungi data dan informasi, mencegah akses tidak sah dan pencurian data sensitif, menjaga integritas data, memastikan data tetap akurat dan tidak dapat diubah tanpa izin, menjamin ketersediaan jaringan, itu memastikan bahwa layanan jaringan tersedia dan dapat diakses oleh pengguna yang berwenang, mematuhi regulasi, memastikan kepatuhan terhadap undang-undang dan peraturan terkait keamanan data dan jaringan. Komponen utama keamanan jaringan: firewall, yaitu mengontrol lalu lintas jaringan masuk dan keluar berdasarkan aturan keamanan yang ditentukan. Firewall itu perangkat keras dan perangkat lunak. Contoh Cisco Asa Preferensi, sistem deteksi dan pencegahan intrusi IDS atau IPS. IDS Intrusion Detection System, yaitu mendeteksi aktivitas mencurigakan, pelanggaran kebijakan keamanan. IPS yaitu Intrusion Prevention System, mencegah sistem mencurigakan dan memblokir semua secara otomatis. Contoh Snot dan Suricta. Selanjutnya itu Virtual Private Network atau VPN. Fungsinya itu mengamankan komunikasi antara penggunaan jarak jauh dan perusahaan melalui enkripsi. Jenis VPN berbasis SLPO berbasis IPS. Contoh Open dan Cisco AnyConnect. Selanjutnya itu mengenai bagian keamanan WiFi. Nah, fungsinya itu melindungi jaringan nirkabel dari akses tidak sah dan serangan. Metode enkripsi WPA3 penggunaan SSID tersembunyi, kontrol akses MAC address. Contoh ARIC untuk audit keamanan. Segmentasi jaringan, yaitu fungsi untuk memisahkan jaringan menjadi segmen yang lebih kecil untuk membatasi akses dan mengurangi risiko penyeberangan serangan. Metode VLAN Virtual Local Area Network Subnetting. Enkripsi data, fungsinya yaitu melindungi data yang dikirimkan melalui jaringan dengan mengubahnya menjadi format yang tidak dapat dibaca tanpa kunci deskripsi. Metode enkripsi end-to-end TLS Transfer Layer Security, contoh HTTPS SSL. Kontrol akses. Nah, bagian ketujuh itu kontrol akses, mana yaitu menentukan siapa yang diizinkan mengakses sumber daya jaringan dan pada tingkat apa. ACL Access Control List, autentikasi dua faktor 2FA, contoh LDAF Radius. Ancaman terhadap keamanan jaringan, serangan malware, yaitu serangan malware itu perangkat lunak berbahaya yang dirancang untuk merusak, mengganggu, atau mendapatkan akses tidak sah ke sistem komputer. Jenis virus worm, ransomware, spyware. Serangan DDoS, Distributed Denial of Service, yaitu upaya untuk membuat layanan atau jaringan tidak tersedia dengan membanjiri sistem target dengan lalu lintas internet. Tujuan menyebabkan downtime dan gangguan layanan. Serangan phishing, upaya untuk mendapatkan informasi sensitif dengan menyamar sebagai entitas terpercaya dalam komunikasi elektronik. Teknik email phishing, spear phishing. Ini serangan man in the middle (MTM) itu penyerang terhadap komunikasi antara dua pihak untuk mencuri atau mengubah data yang dikirim. Tujuannya itu mencuri informasi sensitif terkait credential login. Serangan zero day, yaitu eksplorasi kerentangan perangkat lunak yang belum diketahui atau belum diperbaiki oleh vendor. Dampak kerusakan atau pencurian data sebelum ada patch atau perbaikan. Nah, selanjutnya yaitu langkah-langkah menerapkan keamanan jaringan, yaitu
Pertama, mengembangkan kebijakan keamanan jaringan. Kedua, yang artinya itu buat kebijakan yang jelas tentang penggunaan jaringan, kontrol akses, dan tanggung jawab karyawan. Itu sosialisasikan kebijakan pada seluruh anggota organisasi. Melakukan penilaian risiko. Sebenarnya itu identifikasi aset jaringan dan nilai mereka. Evaluasi ancaman potensial dan kerentanannya. Prioritaskan tindakan berdasarkan tingkat risiko. Ketiga, mengimplementasikan teknologi keamanan. Pasang dan konfigurasikan firewall IDS atau IPS dan VPN. Itu gunakan enkripsi untuk melindungi data selama transmisi. Terapkan kontrol akses yang ketat dan autentifikasi multifaktor. Keempat, pemantauan dan audit jaringan. Lakukan pemantauan real time terhadap aktivitas jaringan untuk mendeteksi anomali. Gunakan alat log manajemen untuk merekam dan menganalisis aktivitas jaringan. Lakukan audit keamanan berkala untuk mengidentifikasi kelemahan dan memperbaikinya. Pendidikan dan pelatihan ini untuk cyber kepada meningkatkan kesadaran dan pengetahuan. Lakukan simulasi serangan untuk menguji kesiapan dan respon kalian terhadap insiden keamanan. Rencana dan insiden untuk kembangkan rencana untuk keamanan dengan cepat dan efektif. Serahkan langkah-langkah untuk mengidentifikasi, mitigasi, dan laporan insiden. 9. Keamanan jaringan adalah aspek kritis dalam melindungi data dan sistem dari berbagai ancaman cyber dengan mengembangkan kebijakan yang komprehensif, mengimplementasikan teknologi keamanan canggih dan melakukan pemantauan serta pelatihan yang kontinu. Organisasi dapat memastikan bahwa jaringan mereka aman dan terlindungi dari ancaman yang terus berkembang. Selanjutnya, materi selanjutnya itu arsitektur keamanan jaringan atau network security architecture. Nah, pengertian arsitektur keamanan jaringan yaitu arsitektur keamanan jaringan itu merujuk pada rancangan atau struktur yang meliputi kebijakan teknologi dan proses yang digunakan untuk melindungi infrastruktur jaringan dari ancaman cyber. Ia mencakup perencanaan dan implementasi sistem keamanan. Ia mencakup perencanaan dan implementasi sistem keamanan untuk memastikan bahwa jaringan komputer dan data yang ditransmisikan di dalamnya tetap aman dan terlindungi. Tujuan arsitektur keamanan jaringan itu melindungi data dan informasi, memastikan kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan yang dikirimkan dan disimpan di dalam jaringan. Itu mencegah serangan sistem, menghalangi akses tidak saling dan serang terhadap infrastruktur jaringan. Menyediakan akses yang aman. Ini memastikan bahwa pengguna yang berwenang dapat mengakses sumber daya yang diperlukan dengan aman. Kepatuhan dan audit. Memastikan kepatuhan terhadap regulasi keamanan dan melakukan audit untuk memverifikasi efektivitas langkah-langkah keamanan. Nah, ini ada beberapa komponen utama dalam arsitektur keamanan jaringan. Pertama, perimeter security. Firewall mengontrol lalu lintas jaringan masuk dan keluar berdasarkan kebijakan keamanan. Intrusion detection prevention system atau IDS atau IPS untuk mendeteksi dan mencegah serangan yang mencoba menembus perimeter. Virtual private network mengamankan koneksi dari dalam jaringan dengan enkripsi. Yang kedua, segmentation dan access control. Network segmentation yaitu memisahkan menjadi zona-zona keamanan yang membatasi akses terhadap data dan sistem sensitif.
Akses kontrol, yaitu mengontrol akses ke sumber daya jaringan berdasarkan identitas dan otorisasi pengguna. Data encryption, end-to-end encryption, melindungi data selama transmisi dari akses yang tidak sah. Storage encryption, mengenkripsi data yang disimpan di perangkat penyimpanan untuk mencegah akses yang tidak sah. Authentication and authorization, yaitu multifactor authentication (MFA), memerlukan beberapa dari satu metode verifikasi untuk mengakses jaringan. Role Based Access Control (RBAC), yaitu memberikan hak akses berdasarkan peran dan tanggung jawab pengguna. Network Monitoring and Logging, network monitoring itu memantau lalu lintas jaringan untuk mendeteksi anomali dan serangan potensial. Logging itu merekam aktivitas jaringan untuk audit keamanan dan analisis incident. Incident yang keenam, incident response and recovery. Incident response plan. Ini yang bagian 6 tadi, yaitu rencana untuk mengatasi dan merespon serangan keamanan yang terdeteksi. Backup and then recovery, yaitu untuk membuat salinan cadangan data yang dapat dipulihkan setelah insiden keamanan. Secure Wireless Network, itu WiFi security, yaitu mengamankan jaringan netkabel. WiFi security itu mengamankan jaringan netkabel dengan enskripsi dan kontrol akses yang tepat. Ini strategi implementasi arsitektur keamanan jaringan. Pertama, evaluasi resiko. Nah, evaluasi resiko ini ada beberapa yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama identifikasi aset kritis dan potensi ancaman terhadap jaringan. Kedua, evaluasi dampak dan kemungkinan ancaman untuk menetapkan evaluasi dampak dan kemungkinan ancaman untuk menetapkan prioritas keamanan. Kedua, perencanaan keamanan. Nah, rencana arsitektur keamanan yang sesuai dengan kebutuhan dan risiko organisasi. Tentukan teknologi keamanan yang akan diimplementasikan di berbagai titik dalam jaringan. Implementasi teknologi keamanan itu ada beberapa yang perlu diperhatikan. Pasang dan konfigurasikan firewall, IDS atau IPS, VPN dan alat keamanan lainnya. Tetap terapkan enskripsi untuk melindungi data sensitif selama transmisi dan penyimpanan. Pengawasan dan audit, itu lakukan pemantauan pengawasan dan audit, yaitu lakukan pemantauan lalu lintas jaringan secara kontinu untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan. Itu gunakan login untuk merekam dan menganalisis aktivitas jaringan untuk tujuan audit dan respon insiden. Ini pendidikan dan pelatihan, itu memberikan pelatihan kepada teman terdekat atau orang-orang di sekitar untuk meningkatkan kesadaran akan praktik keamanan yang baik. Penguji dan pembaruan, yaitu melakukan pengujian keamanan secara berkala dan perbarui sistem keamanan sesuai dengan perubahan teknologi dan ancaman baru. Manfaat arsitektur keamanan jaringan, ini perlindungan yang ditekankan yaitu pertama menyediakan lapisan manfaat arsitektur keamanan. Yang pertama, perlindungan yang ditingkatkan, itu menyediakan lapisan perlindungan tambahan terhadap serangan cyber. Kepatuhan, yaitu membantu orang terdekat memenuhi standar keamanan dan regulasi yang berlaku. Terus ketersediaan layanan, itu menjaga ketersediaan sistem dan layanan yang kritis. Efisiensi operasional, itu mengurangi risiko insiden keamanan
Defense operasional itu mengurangi risiko insiden keamanan yang dapat mengganggu operasional organisasi. Nah, nah mengenai akses teknologi jaringan ini, yaitu merupakan adalah fondasi yang penting untuk melindungi infrastruktur IT dari berbagai ancaman cyber dengan menerapkan komponen keamanan yang tepat, mengikuti praktik terbaik, dan mengembangkan strategi respon yang efektif. Organisasi dan dapat memitigasi risiko keamanan dan memastikan bahwa jaringan mereka aman dan andal. Baik, sampai situ saja mengenai materi pada mata kuliah sistem keamanan komputer yang saya ambil di Universitas Bandar Lampung, dan uh, yang saya bawakan tadi. Uh, Mohon maaf jika ada kekurangan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.